Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Cimanggu yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir ya. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas izinnya kita semua bisa hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat lahir dan batin. Ibu dan Bapak semuanya, di sini kita akan sedang melaksanakan kegiatan atau acara diseminasi budaya positif, dan untuk acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan mewakili kepala sekolah, kemudian materi, tutup dan doa. Ibu bapak semuanya, untuk mengawali acara ini marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami buka. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari wakil kepala sekolah atau mewakili dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Eman SPD. Kami persilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, narasumber yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita diperkenankan dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, karena Bapak Kepala Sekolah tidak ada, saya mewakili dalam acara diseminasi ini, dan ini merupakan bagian dari program guru penggerak. Kemudian nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Herman Kurniawan. Dia sebagai calon dan peserta guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini pertama bermanfaat bagi kita sebagai guru sekolah ini untuk menerapkan di kelas masing-masing. Kedua, bermanfaat pula bagi narasumber sebagai bahan dan sebagai bagian dari tugas, sehingga nanti akan menghasilkan dan sukses dalam program guru penggeraknya. Untuk itu saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, kemudian dapat menimba ilmunya dan dapat mempraktikkannya di kelas masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eman selaku yang mewakili kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Herman SPD selaku calon guru penggerak. Di sini beliau akan mendiseminasikan budaya positif ya di modul 1.4 ya Pak ya. Kepada Bapak Herman disilahkan. Ya baiklah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, juga kepada ada di sini ada perwakilan dari komite sekolah ya. Terima kasih sudah nampak hadir di sini untuk memenuhi undangan dari kami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari perwakilan sekolah ya, bahwa memang benar ini adalah istilahnya perjalanan yang harus laksanakan, yang saya laksanakan ya, dalam menempuh pendidikan di Guru Geografi. Ya baiklah, kita langsung saja, nggak perlu perkenalan mungkin karena sudah pada kenal ya. Nah, aksi nyata modul 1.4 desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya ya. Bukan ini, nah kita akan kembali mengingat mengenai filosofi pendidikan yang Indonesia itu memiliki tokoh pendidikan yang sangat kita kenal ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, beliau menyamarkan atau mengistilahkan anak-anak itu sebagai benih-benih ya. Jadi beliau selalu memperumpamakan pendidikan itu seperti kita merawat benih-benih ya, di mana benih-benih itu akan tercipta atau akan menciptakan atau tujuannya adalah memiliki kebudayaan. Jadi kita merawat anak-anak itu agar tercipta kebudayaan yang kita cita-citakan, gitu ya. Selanjutnya, beliau juga menyatakan sekolah ibarat tanah. Jadi murid-murid itu adalah benihnya dan sekolah itu ibarat tanahnya, tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dari karakter dan kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi filosofi pendidikan menurut beliau yaitu murid sebagai diibaratkan benih-benih tumbuhan ya, dan sekolah itu adalah tanahnya. Jika tanahnya itu subur, bagus, airnya bagus, kemudian pupuknya bagus, maka diharapkan nanti benih-benih itu dapat tumbuh dengan baik. Seperti halnya murid-murid kita ya. Jika lingkungan sekolahnya itu baik ya, lingkungannya positif, saling mendukung belajar, maka yang diharapkan adalah terciptanya kebiasaan-kebiasaan dan karakter yang baik dari murid-murid kita, begitu ya. Jadi filosofi pendidikan di Indonesia itu seperti mengibaratkan tanah. Jadi mengibaratkan tumbuhan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tumbuhan, kalau bibitnya itu adalah jagung, maka dia pasti akan jadi jagung, tidak akan menjadi yang lain. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan menjaganya. Jadi setiap anak itu dikatakan sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak itu saat dilahirkan itu udah ada kodratnya seperti benih. Pada saat dilahirkan dia benih jagung, maka sudah besar akan menjadi jagung. Nah, tugas kita guru itu merawatnya, memberi pupuk, merawatnya, menjauhkan dari misalnya hama gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita ya. Anak-anak itu sebenarnya sudah ada karakternya. Nah, tugas kita adalah menuntut agar anak tersebut mendapatkan atau dapat mencapai karakter yang maksimal dari dirinya. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan. Misalnya kita karakternya keras, kita paksakan juga keras kepada anak-anak, itu tidak bisa. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah ada kodrat alam dan kodrat zamannya.
Begitu dengan kita guru ya. Tadi alam ya, mempunyai karakter masing-masing. Kodrat zaman, nah zamannya beda lagi. Jadi kita tidak bisa mendidik anak berdasarkan dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita kan disiplinnya istilahnya seperti semi militer ya. Dulu itu kita belajar semi militer. Keras sekali. Tidak bisa kita tanamkan cara belajar atau mendidik anak seperti kita zaman dahulu. Makanya kita itu harus bisa mengikuti yang namanya kodrat zaman. Jadi dengan cara belajarnya kita harus merubah dulu pandangan kita. Perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi kita harus merubah cara pandang belajar kita ya, terutama cara pendisiplinan kita di sekolah, apakah sudah sesuai atau tidak, begitu ya. Nanti kita akan nyambung ya sebelumnya ke selanjutnya. Kemudian ada permainan ya ini. Coba ini permainan, cobalah buka. Nah ini boleh berpasangan ya. Pas ya pasangannya, ada pas ya. Permainannya adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam tangan Anda ya, misalnya emas misalnya. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yaitu B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan coba dilakukan berpasangan. Siapa yang mau duluan mengepalkan tangan? Tidak mengepalkan tangan, silakan bujuk teman Anda agar membukakan tangannya. Yang mengepalkan tangan jangan kuat-kuat. Kalau misalnya emang tidak perlu dibuka atau itu tidak bujukannya kurang ini jangan dibuka. Silakan ya, waktunya 30 detik. Silakan. Ya, silakan dibuka. Ini sangat penting bagi saya. Iya, penting. Iya, dibujuk. Selain penting bagi Iya. saya berbagi. Iya. Ini, iya. Ada? Iya, silakan. Silakan dibuka. Ada yang dibuka? Sudah. Oke, cukup ya. Nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka? Tidak. Ada ya? Ada, Bu Hani. Bu Hani dibuka. Mengapa dibuka? Kan itu adalah, misalnya ini adalah yang dipegang itu adalah suami Bu Hani. Kenapa Ibu kasih? Kenapa Ibu buka? Alasannya apa? Kenapa? Ini apa yang buat dipertahankan? Iya. Kayaknya mau berbagi. Oh iya, berbagi. Ya, apakah alasannya? Enggak, ini Mbak apa? Permainan. Kenapa dibuka? Karena temannya pengen tahu jadi. Apa yang dipertahankan apa-apa itu? Iya, tidak apa-apa. Kemudian siapa yang masih menutup tangannya tadi? Mama, yang mana nih perwakilannya? Kira-kira kenapa dipertahankan? Rumah tangga. Saya kan ini adalah istilahnya katakanlah amanah yang harus betul-betul dipegang oleh kita, maka kita sekemampuan kita harus betul-betul bisa menjaga amanah tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya ya. Nah, itulah mengenai permainan cobalah buka. Ini sebenarnya adalah kepada sebuah prinsip ya.
Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya, ya. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalanya. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, jadi sebenarnya adalah di dalam memegang kontrol. Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi sebenarnya kita membuka atau tidak membuka itu adalah kontrolnya ada pada diri kita sendiri, ya, bukan dari orang lain, gitu kan. Jadi sebenarnya itu harus datang dari diri kita sendiri. Dan juga di sini ada pelajarannya bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri, begitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk gagal terus paksa, gitu kan. Tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tetap ya kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Tetapi teori kontrol itu mengatakan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Disiplin kemudian ya. Disiplin diri adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin diri itu adalah datangnya dari diri sendiri ya, untuk mengacu pada tindakan-tindakan yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian di sini ada yang kedua, yang pertama paradigma, perubahan paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif. Satu, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua lebih ke arah disiplin diri, ya, tetap dari diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu disiplin itu karena ada paksaan misalnya, ataupun ujian ataupun hukuman. Wah, saya pergi ke sekolah pagi-pagi karena takut dihukum. Nah, berarti itu kita belum sukses. Berarti belum datang kesadaran dari dirinya sendiri. Mereka masih ada motivasi dari luar, yaitu takut hukuman. Nah, ini ya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, menurut teori ini ya, gagal kalau kita kasih hukuman dan juga penghargaan. Saya juga pas pertama, kenapa ya? Bukankah hukuman itu biar ada apa ya, efek jerah seperti itu untuk peka kan ya, anak ini jadi lebih peka. Ternyata itu ada efeknya pada psikologi anak. Itu yang harus dihindari. Kalau hukuman itu akan mengakibatkan hal yang menyakitkan, kemudian ketidaknyamanan, kemudian rasa takut, kemudian jadi berbohong karena takut dihukum, ya. Kemudian rasa rendah diri dan akhirnya dendam, ya. Wah, ya budak kaburangan gitu kan. Jadi tanya heula budak teh, kenapa kesiangan enggak ya? Langsung, oh mana? Buka sepatu, lari ke lapang. Nah gitu ya. Nah itu takutnya nanti akan terjadi rasa dendam dan juga rendah diri pada anak. Kemudian ada ini disiplin yang dengan identitas gagal yang kedua itu penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menyifatkan, membentuk itu merusak hubungan atau sifat iri. Mana ayo juara, ayo orang teu gitu kan. Jadi tiba, kenapa saya enggak masih eta we, jadi masih iri gitu kan. Kemudian mematikan kreativitas. Wah, pas saat misalnya ada pekerjaan apa
ada pasti si Eta pasti si Anu jualan percuma capek-capek gitu kan, jadi mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ya di sini ini masih menjadi polemik ya bagi kita ya mengenai sistem ranking. Seperti kita juga ketahui pas pembagian hadiah, terakhir pembagian hadiah misalnya pas kenaikan kelas, ranking anu yang lainnya udah pada pulang karena gak mungkin atau cina orang menang rankingnya, gak mungkin saya dapat ranking gitu kan, ini pulang. Jadi menghukum dengan sistem ranking itu. Dan terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak bisa menghargai potensi yang ada pada dirinya. Begitu katanya ya. Di sini bengkel. Kita akan peragakan. Tiga ya. Berarti hal yang ingin dihindari yang di kelas ya? Atau kesepakatannya apa? Dihindarinya. Satu. Misalnya jangan berisik saat belajar seperti itu ya. Tidak bercanda saat Iya. belajar. Silakan Bu Menti 2 tulis di sini. Oh, langsung? Iya, nomor 1 nomor 2 ditulis. Ini boleh 2 dan ini juga boleh 2. Silakan ke depan. Hah? Pikir dulu, pikir. Gak usah mikir lah, tiap hari juga gitu. Udah bisa. Sekarang Ada ya. di semua. Nah, Bu Menti dulu kelompok 1 silakan. Itu segedonya yang warna merah. Nah, di sini kan yang kedua mengubah keyakinan menjadi kalimat positif ya. Di sini nanti dibuat jadi kalimat positif. Nah, jadi di sini adalah nilainya. Nilai keyakinannya. Yang gede dong Bu. Aduh, kurang tinggal kelihatan nih. Sama ibu mah Sama. ya. Kalau sama, Pak, gimana? Sama jangan sama. Jangan lagi Saya kalau dulu yang ini. Cari banyak ya. Bacanya. Iya, boleh. Boleh. Kayaknya dihindari. Dihindari, Pak. Dari- Bebas lah, bebas. Bebas aja bebas. Dilaksanakan atau dihindari ya? Iya. Neng. Iya, boleh. Bisa ada yang aneh? Ya. Makan, tidak makan dengan Neng orang. udah belajar sambil makan atau tidak bercanda atau belajar. Tidak tidur. Silakan Bu Noli nomor 3. Jadi bisa seperti ini ya di kelas, tuliskan dulu apa keinginan anak. Wah, saya mah nggak mau bersih saat belajar, dengan buang sampah, tidak makan di kelas misalnya saat belajar, boleh, atau tidak mengobrol ya. Kesepakatan ini mungkin diterapkan setelah kita melakukan pembiasaan di awal. Di awal. pembelajaran. Awal. Sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Betul. Kita ambil dulu kesepakatan. Iya, kesepakatan dulu. Ini diambil adalah pada awal pembelajaran. Seperti itu. Jadi pas saat belajar itu sudah ada keyakinan. Ya. Ya. Tapi bisa diambil dari mereka. Iya, gitu ya, dari emang anak-anak. diambilnya dari anak-anak. Ya. Dari mereka, dari anak-anak. Dari anak-anak Ya, ya. diambilnya. Jadi anak-anak juga memberikan kontribusi. Iya. Itulah keinginan mereka. Iya. Seperti itu. Silakan kelompoknya Bu Naura. Ada? Kemudian kelompok 1 boleh dipikirkan kalimat positifnya menjadi apa? Tidak berisik di kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Karena kalimat negatif dan positif Beda. tahu ya Bu ya, kalau negatif itu ada jangan, ada tidak seperti itu ya. Tapi dirubah menjadi kalimat positif. Seperti misalnya Bu Menti tidak berisik di dalam kelas, menjadi
Apa? Berpikir secara Harus belajar secara konten. Belajar Iya. dengan fokus. Atau belajar dengan tenang misalnya Iya. ya seperti itu. Belajar dengan tenang, dengan Kalau konsentrasi. berarti menjaga kebersihannya. Ya, bisa positifnya seperti itu. Sudah kan dilaksanakan ini di kelas masing-masing. Tapi biasanya ini ya kesepakatan kita udah dibikin sama ibu gurunya. Anak-anak yang mengutarakan Anak-anak gitu ya. Jadi kita yang Ya ini ada ya. Ya. Iya, dari kelompok 1 tidak berisik di dalam kelas, tidak buang sampah di dalam kelas. Untuk kelompok 3 ya tadi, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak berlari-lari di dalam kelas. Dan kelompok 2 tidak mencontek, berbuat curang, tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, silakan dirubah kepada kalimat positif. Ya, silakan Bapak. Iya, Bapak yang tadi boleh, Bapak. Mana? Aduh, Jadi, kita sharing aja ya. Iya, Pak. Kalimatnya diganti ya. Harus saya jadi ini ngajarin Bapak senior. Bukan ngajarin kita mengingat kembali. Sharing. Iya. Kadang-kadang kan kita juga udah tahu tapi kalau lama nggak diingat jadi lupa. Jadi kita saling mengingatkan sekarang gitu ya. Iya. Kadang kan kita suka kelewat tuh. Bersih dan rapi. Iya. Kalimat positifnya bersih dan rapi. Menjaga kebersihan. Iya. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Nah, untuk yang kelompok 3 Yang ini ya. tadi itu kan tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti datang Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Selatan kelas guru kelas ini. Ini saya membuat belum Tidak sampai berlari empat ya. Pak juga masih salah. Jadi Ini ada kelas campur, saya Pak. ada apa tidaknya ini? Jadi ada campur. Hari ini belajar berlari berarti belajar dengan Tertib. tertib. Saya bikin ini belum pelajari 1 titik 4. Jadi masih ada kata Jadi masih bicara. kata negatif ya yang di sini ya. Jadi campuran ada yang positif ada yang negatif. Iya, kelompok 2 silakan. Nah ini ibu ini ya lagi dalam rangka pelestarian umat manusia. Iya. Belajar untuk jujur ya? Atau jujur dalam apa? Oh, bersikap. Iya. Bersikap jujur. Saling menghargai berarti. Disiplin aja Bu. Iya, Disiplin. Ya. Kita belajar. Tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin. Iya, yang nomor 6 ya. Disiplin ya. Apa? Tidak mengganggu teman saat belajar. Kata positifnya Belajar dengan disiplin. Iya, terima kasih ya. Jadi dari kalimat negatif ini ya, dari keyakinan anak-anak ini kita rubah menjadi kalimat positif. Yang pertama, belajar dengan tenang ya. Tadinya tidak berisik di dalam kelas menjadi belajar dengan tenang. Tidak buang sampah di dalam kelas, bersih dan rapi memberi ketenangan ketika belajar. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah menjadi datang tepat waktu. Tidak berlari-lari di dalam kelas, belajar dengan tertib. Tidak mencontek, belajar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab.
tidak mengganggu teman saat belajar, yaitu belajar dengan disiplin di dalam kelas. Ya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa sekali ya, hebat sekali. Nah, dari kalimat positif ini kita konversikan atau kita cari nilai keyakinannya. Dari kelompok 1, apakah nilai keyakinannya? Dari ini ya, dari kalimat-kalimat tadi keyakinan itu, nah ini ya, nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikannya masuk kemana? Silakan didiskusikan dulu. Menghargai. Nilai kerjasama ya, ya. Konsistensi kerjasama. Iya. Yang keduanya tanggung jawab. Tanggung jawab sama. Iya. Silakan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Datang tepat waktu, belajar dengan tertib. Tanggung jawab. Ini dan rasa tanggung jawab. iya, disiplin dan rasa tanggung jawab. Iya, sama aja. Kayaknya 1 jam nggak cukup ya? Seselesainya aja. Iya, selesainya. Udah 1 jam. Sesuai kesepakatan. Nah, kalau kita tadi ambil Ini yang penting prakteknya aja. Iya. Dan terakhir dari kelompok 2, boleh? Ini masih ada 150 slide lagi. Masya Allah. Sampai lelah. Kita berbagi informasi. Ya, jadi kita mengingat kembali mengenai cara membuat keyakinan di kelas ya, seperti ini. Kalaupun mungkin ada yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, boleh nanti dirubah lagi ya. Kita terapkan ini langsung nanti di kelasnya masing-masing. Ya, nilai keyakinan atau nilai kebajikannya yaitu menghargai dan kerjasama, tanggung jawab, kemudian kerjasama, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan komitmen. Dan dari ini kan ada yang sama ya. Kita akan kerucutkan, berarti menghargai ya. Ini kerjasama ada berapa? Tanggung jawab ada 2 ya. Kejujuran ya. Kerjasama ya, kerjasama. Kemudian tanggung jawab, disiplin, kejujuran dan komitmen ya. Dan komitmen. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini kita mendapatkan nilai kebajikannya yaitu saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, kejujuran dan komitmen. Wah, sekali lagi tepuk tangan buat guru-guru di sini. Sudah hebat sekali ya. Cara membuat sudah bisa sekali membuat keyakinan kelas. Kita lanjut ke berikutnya. Benar, benar, salah, benar. Nah, sedikit langsung. Benar, salah, benar. Terus komandonya. Misalnya saya bilang kanan. Benar. Iya. Kiri. Kiri. Kanan. Gitu ya. Kiri. Benar, kiri. Paham ya? Oke, bisa dicoba ya? Iya. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Biar ya. Oke. Rumus
Benar, salah, benar, salah. Siap ya, angkat tangan aja ya yang gampang ya. Kanan. Kiri. Kanan. Yang benar ya. Benar. Iya. Kanan. Kiri. Coba. Iya, kita ulangi lagi ya. Yang salah nanti dihukum. Gak boleh menghukum. Ya, kita ulangi ya. Sekali lagi. Salah, benar, salah. Siap ya? Ingat, sudah ingat? 1, 2, 3. Kiri. Iya. Wani salah. Angkat tangan kanan, salah kan? Kalau sekarang kanan. Kemudian kanan. Benar. Kiri. Nah ini SBK-nya nanti boleh diterapkan ke anak-anak ya untuk melatih konsentrasi. Ya tepuk tangan semuanya. Iya ini SBK-nya ya. Mungkin mau minum dulu sebentar atau apa? Ayo ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Ya nggak boleh. Ya, kesenangan ya. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Jadi kadang-kadang anak itu kenapa sih bandel di kelas ya? Kenapa sih ini suka ngambil makanan temennya? Ini adalah ada dari 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi. Nah ini ada kasus Ibu Ani, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu ya? Nah, ini dari kasus ini ibu-ibu silakan amati dan analisa. Sebenarnya apa sih kebutuhan apa sih yang Agus inginkan? Yang menurut Anda Agus ini kenapa melakukan? Ini posisi penghukum. Nah ini posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Tipe-tipe guru ini ya.
jantungan. Maaf sekali. Nah sekarang posisi kita kayak teman dengan murid. Jadi komunikasi ya, beda di komunikasi ya. Jadi kayak ke teman gitu caranya. Sebagai pemantau atau monitor. Nah itu pemantau ya. Nah ini manajer. Balik nih. Nah bedanya di sini ya kalau manajer dan ini yang disarankan. Diulangi lagi pernyataannya. Iya, itu ya kira-kira penjelasan mengenai posisi kontrol kita dalam menghadapi siswa bila ada permasalahan. Nah ini dirangkum ya. Ini ada posisi kontrol guru. Ini ada kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Penghukum, pemantau, teman, manajer, atau apa? Yang satu lagi. Ini kira-kira apa posisinya?